Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur karena seizin Tuhan kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema keistimewaan bersama Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Entah kita sadari atau tidak, sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, kita ditempatkan bersama-sama dengan Kristus di surga. Haleluya. Kita mungkin berkata kepada diri kita sendiri, bagaimana mungkin pada saat kita menerima Yesus di dalam hati kita, maka hidup kita tersembunyi di dalam Dia. Inilah yang dimaksud oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Mari kita membuka Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sama seperti seseorang menyimpan barang berharganya di tempat penyimpanan, hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Semakin kita mencari Dia dengan segenap hati, semakin kita mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara semua, banyak orang percaya mengabaikan kebenaran bahwa mereka didudukkan bersama Kristus di alam roh. Bagaimana kita bisa didudukkan bersama dengan Kristus? Ada dua dampak keistimewaan, keuntungan manfaat jika kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Karena walaupun secara fisik kita ada di bumi, tetapi secara spiritual kita didudukkan bersama dengan Kristus di surga. Artinya yang pertama, keistimewaan yang pertama, kita memiliki akses yang tidak terbatas ke alam roh untuk kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan doa adalah sebuah kesempatan untuk menemukan identitas ilahi kita. Tuhan sedang menunggu untuk menyingkapkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Seperti sebuah metode penyimpanan data virtual yang dikenal dengan istilah teknologi cloud. Kita tidak perlu lagi mencari tempat untuk sebuah perangkat fisik guna menyimpan informasi. Kita cukup menyimpan data kita di cloud. Lewat teknologi ini kita bisa mengakses berkas-berkas kita kapan saja. Kehidupan spiritual kita tidak terlalu berbeda dengan hal itu. Lewat doa kita memiliki akses yang tidak terbatas ke alam roh. Kita bisa menerima hikmat, pengetahuan, kesembuhan, dan pencerahan secara langsung dari sorga. Sesungguhnya doa adalah seperti paspor ilahi kita ke alam roh. Manfaat dampak istimewa yang kedua jika kita bersama-sama dengan Kristus adalah ketika kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, secara rohani posisi kita adalah di surga. Karena ingat,
kita didudukkan bersama-sama Kristus di surga. Dengan kita percaya dan mengerti bahwa sesuai Kolose 3 ayat 3, hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ini berarti kita benar-benar bisa berdoa daripada hanya memandang ke langit seolah-olah berharap permohonan kita akan dijawab. Kita bisa berdoa dengan postur penuh keyakinan, iman, dan keintiman dengan Tuhan. Setiap kali kita datang ke hadapan Tuhan, kita tahu bahwa itu adalah tempat kita karena kita telah menerima posisi kita di surga, di dalam alam roh. Karena itu, mengetahui keistimewaan kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus, maka setialah senantiasa di dalam kebenaran sampai akhir. Sehingga apa yang telah kita lakukan ini, kita kerjakan di dalam Kristus, kita akan mendapat upah kekal kita, yaitu kita hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya ketika Kristus menyatakan dirinya kelak. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami memiliki hak istimewa karena kami didudukkan bersama dengan Kristus. Karena itu Bapa, biarlah kami tidak menyanyiakan hak-hak istimewa ini yang telah Bapa beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu, berkati segala apa yang menjadi pergumulan permohonan kami. Kami percaya Bapa mendengar dan menjawab kebutuhan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.